Berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Selamat berhari Minggu bersama keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Pada hari Minggu biasa yang ke-16 tahun A, 23 Juli 2023. Minggu ini juga saudari-saudara dirayakan sebagai Hari Orang Tua, kakek dan nenek sedunia. Saya Romagus Cesar mengajak saudari-saudara merenungkan hari ini kutipan Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 43. Saya membacakan versi singkatnya. Ayat 24 sampai 30. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada orang banyak, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menyebarkan lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu dan berkata kepadanya, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab pemilik itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi dia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkan dahulu lalang dan ikatlah beberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkan gandum itu ke dalam lumbungku. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seorang pastor yang bekerja di pedesaan, dia mengunjungi rumah seorang nenek. Sambil ngopi, dia menjawab beberapa pertanyaan dari si nenek itu. Si nenek bertanya, mengapa Tuhan begitu sering mengirimkan bencana kepada kita? Pastor itu menjawab, kadang-kadang orang begitu jahat sehingga mereka perlu disingkirkan. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan datangnya bencana. Nenek itu masih bertanya, tetapi mengapa begitu banyak orang baik juga disingkirkan bersama orang jahat? Pastor itu tidak kehilangan akal. Lalu dia mengatakan, orang-orang yang baik itu dipanggil untuk menjadi saksi. Sebab Tuhan mau menjalankan pengadilan yang adil bagi setiap jiwa. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Terlepas dari kebenaran jawaban pastor tadi, cerita ini mau menunjukkan kepada kita saudari-saudara jawaban atas persoalan mengenai musibah, mengenai bencana, mengenai kematian orang-orang baik. Mengapa ada begitu banyak bencana terjadi di atas bumi? Mengapa begitu banyak bencana terjadi di Indonesia? Mengapa begitu banyak orang baik ibaratnya mati konyol? Persoalan yang kurang lebih sama saudara-saudari muncul dalam Injil hari ini tentang paradoks-paradoks dalam kehidupan. Ibarat ilalang dan gandum. Pengalaman menunjukkan bahwa ada orang baik, ada orang jahat. Ada orang saleh, ada orang salah. Ada orang jujur, ada orang yang tidak jujur. Ada hakim yang adil, ada hakim yang lalim. Inilah paradoks dalam hidup kita saudari-saudara.
Semua hidup dalam dunia yang sama. Semua dianugerahi matahari dan hujan yang sama oleh Tuhan. Persoalannya, mengapa Tuhan membiarkan hal-hal seperti itu terjadi? Bukankah yang jahat, bukankah yang jelek itu pantas dimusnahkan, ibarat ilalang yang harus dicabut dari antara gandum supaya gandumnya bertumbuh subur? Itu logika manusiawi kita, tapi itu bukan logika Tuhan. Justru disinilah saudara-saudari misteri kerahiman ilahi. Misteri belas kasih Tuhan. Perumpamaan tentang lalang dan gandum memberi kita pencerahan. Biarkan mereka bertumbuh bersama sampai musim panen tiba. Pada saat itulah Tuhan memisahkan antara lalang dan gandum. Saudara-saudara, umat beriman terkasih, dari perumpamaan ini kita bisa mengerti, kita bisa memahami mengapa dalam dunia ini ada orang baik, ada orang jahat. Mengapa dalam dunia ini ada orang saleh, ada orang salah. Atau lebih dekat lagi saudara-saudari, mengapa dalam gereja sekalipun hidup bermacam-macam orang, bermacam-macam model orang Kristiani, orang Katolik, dan sebagainya, yang berdosa maupun yang suci, yang baik maupun yang jahat. Ada orang yang berusaha hidup jujur, adil, benar, rela berkorban, memberi diri, dan sebagainya, tapi tidak sedikit yang istilahnya Katolik KTP. Saudara-saudari, menurut Yesus, biarkan mereka hidup dan bertumbuh bersama. Kecenderungan kita adalah ingin menyingkirkan yang jelek. Ingin menyingkirkan yang katakanlah akan menghambat pertumbuhan. Mengapa Tuhan bersikap demikian? Itu pertanyaan yang rasanya layak dan pantas untuk kita renungkan. Bacaan pertama memberi jawaban. Tuhan ingin memperlihatkan kuasa-Nya melalui kesabaran dan belas kasih-Nya. Itulah yang tadi saya katakan, misteri kerahiman ilahi. Sebagaimana Dia memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat, demikian kita pun harus toleran terhadap orang lain. Kalau Tuhan saja memberi kesempatan, mengapa kita tidak? Meski kadang kita habis kesabaran, meski kita dongkol, meski kita sekarang kadang-kadang harus merasa memendam amarah dan sebagainya. Saudara-saudara, pada setiap perayaan Ekaristi, kita selalu mengucapkan syahadat, aku percaya. Tetapi sebuah kenyataan iman yang mengagumkan adalah bahwa Allah percaya kepada kita, Allah percaya kepada Anda, percaya kepada dunia, kendati dengan segala dosa, kendati dengan segala keburukan, kendati dengan segala macam kejahatan dan kebobrokannya. Tatkala kita gagal berlaku sebagai anak, Dia tetap menantikan kita dengan penuh belas kasih. Biarlah mereka tumbuh bersama sampai musim menuai tiba. Allah begitu optimis dengan kita, karena itu memberi kita kesempatan sampai pada waktunya. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Tapi juga kita percaya bahwa tidak ada orang yang dilahirkan atau ditakdirkan untuk menjadi orang jahat. Semua dipanggil kepada kesempurnaan. Dalam konteks itu, ada yang berusaha hidup benar dan layak di hadapan Tuhan. Ada yang
mungkin gagal atau karena dipengaruhi oleh dunia dengan macam-macam tawaran, godaan, dan cobaan. Tapi semua diberi kesempatan yang sama oleh Tuhan. Maka saudari-saudara, bagi Anda yang sudah baik, bersyukurlah dan teruslah menjadi orang baik. Bagi Anda yang merasa tidak sedang baik-baik saja, bersyukurlah bahwa Tuhan memberi kesempatan untuk berubah, untuk memperbarui diri, untuk menjadi lebih baik dari saat ini. Dalam Tuhan selalu ada kesempatan kedua untuk berubah menjadi lebih baik. Dalam Tuhan tidak ada kata terlambat untuk memulai lagi hidup secara baru di hadapannya. Dalam Tuhan tidak ada kata cukup sampai di sini. Dalam Tuhan tidak ada kata tiada maaf untukmu. Dalam Tuhan tidak ada kalimat tiada ampun bagimu. Biarlah nanti pada musim panen, Tuhan yang menentukan hasil akhirnya. Tugas kita, saudara-saudariku, adalah berusaha untuk hidup menjadi lebih baik dari hari ke hari. Berusaha untuk berubah dan berbuah. Selamat bertumbuh bersama saudara-saudari, dengan orang-orang di sekitarmu, dengan saudari-saudaramu yang ada, yang seringkali tidak memuaskan hatimu barangkali, yang seringkali menjadi bahan pergunjingan barangkali. Tapi jangan lupa untuk berubah menjadi semakin baik di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena begitu besar kasih-Mu, kerahiman-Mu kepada kami manusia, baik yang hidup saleh dan suci, maupun yang hidup penuh dengan salah dan dosa. Engkau memberi kesempatan yang sama dengan pesan, biarkan mereka bertumbuh bersama sampai musim menuai tiba. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu memberi kami kesempatan untuk memperbaiki diri. Engkau selalu memberi kami kesempatan untuk menjadi lebih baik hari demi hari. Bimbing berkatilah kami, agar kami boleh memiliki kesabaran dan belas kasih yang sama dengan-Mu di tengah dunia, di tengah sesama saudara yang seringkali tidak selalu sesuai dengan harapan, tidak selalu sesuai dengan pikiran kami. Dan kuatkan kami untuk senantiasa boleh percaya kepadamu yang memberi kami kesempatan untuk semakin baik di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.